Alhamdulillah, satu rezeki luar biasa Allah berikan Bapak Ibu, kesempatan memulai hari ini dengan menunaikan salat subuh berjamaah, ditambah lagi dengan halaqah ilmu. Semoga berlapis-lapis keberkahan yang selalu kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Bapak Ibu yang rahmati Allah, sebelum kita memulai hari, kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk menjalin hubungan terlebih dahulu dengan Allah sebelum sibuk dengan yang lain. Jadi salat itu Bapak Ibu secara bahasa itu, kalau kita lihat bahasa Arabnya, salat satu akar kata dengan sillah atau wasalah, artinya terhubung. Ya, jadi silah itu bisa juga artinya ikatan. Kan sering kita mengucapkan silaturahim. Ya. Apa artinya? Hubungan rahim, hubungan darah diikat, diperkokoh atau dihubungkan. Itu namanya silaturahim. Nah, salat ini juga satu akar kata dengan silah, terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita salat, kita mengangkat dua tangan kita ini, kita namanya takbiratul ihram, mengangkat tangan ya. Itu artinya kita memutuskan hubungan dengan yang lain, campaan ke belakang ya. Kemudian kita memegang tangan kiri kita dengan tangan kanan, seperti ini ya. Apa artinya tangan yang kita pegang seperti ini, atau orang menyebutnya bersedekap kan gitu? Ini artinya kita sedang terhubung dengan Allah. Artinya terhubung seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ketika seseorang terhubung kepada Allah, kemudian selesai salam, nanti ketemu di dalam Al-Quran, Allah juga mengatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Jika kamu sudah selesai salat, tetap terhubung dengan Allah, tetap terhubung dengan zikir, yaitu ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, dan ketika kamu wa ala junubikum, ketika berbaring, tetap terhubung kepada Allah. Maka insya Allah salat tersebut akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Jadi kalau selesai salat terputus lagi dengan Allah, nah itu tidak dapat kita keutamaannya sebagaimana disebut dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mana mungkin kita sedang terhubung dengan Allah, kita sedang berzikir, kemudian maksiat jalan terus. Awak sedang membongkar rumah orang tapi sedang berzikir, masuk Ibu. Wa ungkar rumah orang, wa maliang gitu kan, astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Bisa enggak Bapak Ibu? Enggak mungkin itu. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu makna daripada salat, menghubungkan kepada Allah. Makanya kalau kita bangun tidur Bapak Ibu, orang kalau tidur ini, dia itu bisa dikatakan putus ya, maka diikat oleh syaitan. Bagaimana cara supaya buhul syaitan ini bisa dibuka? Itu Nabi SAW sebutkan dalam Riyadhus Shalihin, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bagaimana syaitan mengambil alih kita. Jadi begitu kita bangun tidur, maka harus kita lakukan tiga hal ini. Kalau tidak, kita masih dibuhul oleh syaitan ya, diikat oleh syaitan, dan tidak nampak pintu-pintu keberkahan itu. Maka tiga cara untuk membuka buhul ini. Yang pertama, kita bangun, kita mengucapkan doa. Apa doa bangun tidur? Anak-anak Ustaz tahu? Ahyana ba'da ma amatana. Siapa namanya? Yang ini, stranger ini siapa namanya? Ilyas. Nanti ingatkan Ustaz dapat hadiah ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, mengucapkan doa bangun tidur. Tapi ya, buhulnya baru lepas satu. Kemudian kita berwudu, lepas lagi satu ikatan. Kemudian setelah berwudu, sholat. Nah, kalau sudah sholat, lepas seluruh ikatan. Begitu selesai sholat, nampak yang pintu rezeki itu Bapak Ibu. Oh, di sini masalah kita selama ini.
Oh, begini harusnya kita bekerja. Nampak semuanya. Karena kita sedang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelemahan kita sekarang, Bapak Ibu. Ya. Tidak melepas 3 buhul ini. Jadi kadang bangun tidur lupa baca doa, lupa berwudu, kan begitu ya. Dan yang lebih parah lagi, lupa sholat. Tapi kalau kita jalankan ini, baik itu sholat subuh atau sholat sunat atau sholat tahiyatul masjid, terserah sholat apa saja, mungkin sholat tahajudnya dan segala macamnya, atau paling tidak sholat subuh, insya Allah kita terhubung dengan Allah. Dan sehari itu fa innahu ala dhimmatillah, kata Nabi, insya Allah dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka ini yang harus kita jaga, keluarga kita supaya tetap terhubung dengan Allah. Bangunkan anak-anaknya, Bapak Ibu. Bangunkan anak kemenakan kita, bawa ke masjid. Ya. Alhamdulillah di sini banyak anak-anak memang seperti itulah model masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Model masjid Nabi itu didominasi oleh anak-anak. Ada yang mengatakan, ya, Imam Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan dari jumlah sahabat Nabi itu bisa dikatakan 1/3 diantaranya, ya, itu yang orang tua, yang orang dewasa, 2/3-nya anak-anak dan remaja. Itu jumlah sahabat Nabi begitu. Asyara mubasyirina fil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, ternyata usianya masih sangat belia. Ada di situ Ali bin Abi Thalib masuk Islam 7 tahun. Sudah dijamin surga. Ya, ada lagi di situ sahabat Nabi yang lain, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini masih belasan tahun. Yang orang tua di sana bisa kita sebutkan paling Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Selebihnya anak-anak muda. 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga, mayoritas anak-anak muda. Nah, hari ini kemana anak-anak muda kita? Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi kalau kita menyangkutkan kebangkitan Islam itu dengan salat, memang seperti itu. Kita menyangkutkan kesuksesan, keberhasilan, ya, dengan salat subuh, memang begitu rumusnya. Hari ini izinkan saya menceritakan satu orang yang bisa kita sebut profil orang sukses. Lain nama Bapak Ibu yang menceritakan profil orang sukses. Ya. Empat keutamaan dari orang ini. Namanya Anas bin Malik. Didoakan oleh Nabi 4. Ya. Yang pertama, didoakan kekayaan sekaligus kekuasaan. Jadi Anas bin Malik ini orang paling kaya. Berapa kekayaannya? Bapak Ibu bisa bayangkan, pembantunya 100 orang. Ya. Dan rumahnya istana, dan dia meninggal di dalam istananya. Ya. Kemudian kekuasaan didoakan sekaligus, karena biasanya orang kalau sudah kaya ingin berkuasa, kalau orang sudah berkuasa ingin kaya, kan gitu. Sudah didoakan sekaligus oleh Nabi. Berapa kekuasaannya? Luar biasa, Bapak Ibu. Dia menjadi gubernur, salah satu gubernur yang luar biasa kekuasaannya. Ya. Kemudian setelah itu didoakan banyak keturunan. Ada yang mengatakan bahwa anak-anak dari Anas bin Malik ini 100 orang. Pembantunya 100 orang, anaknya 100 orang. Ada lawan di Durian Gadang ini, Bapak Ibu? 100 orang. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, anak 100 orang, kekayaan, kekuasaan. Kemudian didoakan panjang umur. Umurnya 101 tahun. Sahabat terakhir meninggal di Basrah. Kemudian yang terakhir didoakan masuk surga insya Allah. Kira-kira Bapak Ibu, Anas bin Malik ini orang sukses atau enggak? Sukses luar biasa. Berkuasa, iya. Kaya raya, iya. Anak banyak, iya. Umur panjang pula, iya. Semuanya maksimal kebahagiaannya. Dan kalau meninggal, masuk surga. Apalagi yang kurang? Tapi Anas bin Malik ini, Bapak Ibu, ya, kalau kita baca sirahnya, dia punya satu fobia.
satu ketakutan. Apa fobianya? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Dia itu fobia kalau ada orang mengatakan tustar. Apa tustar ini? Maka kita cari Bapak Ibu. Ternyata tustar ini nama satu tempat di, kalau sekarang Iran, kalau dahulu namanya Persia. Ya. Itu ada di pegunungan. Ya. Nanti bisa Bapak Ibu cari di Google Map di mana tustar. Ya, ada apa dengan tustar? Anas bin Malik ini kalau mendengar kata tustar dia itu histeris. Bahkan pernah sampai pingsan, menangis dia. Takut sekali dengan kata tustar. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat sejarah, tustar ini pernah terjadi perperangan yang dahsyat di situ. Perang Qadisiyah di zaman Umar bin Khattab, kaum muslimin melawan Persia. Persia ini negara adidaya. Pasukannya 150.000. Pasukan kaum muslimin 30.000. Nah, belum ada apa-apanya dengan masyarakat Durian Gadang Bapak Ibu. 30.000 tentaranya melawan 150.000. Dan perperangan untuk pengepungannya saja hampir 2 tahun. Perang berlangsung sepanjang malam dan pagi masih perang dan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Cuma kata pakar sejarah, ulama kita dari India namanya Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan ini perang tidak begitu semangat kaum muslimin setelah menang. Muslimin ketika sudah menang mereka ambil wudhu, kemudian salat. Salat apa? Salat subuh Bapak Ibu. Walaupun itu sudah terlambat, sekira mungkin jam 8, jam 9 baru salat subuh. Kenapa salat subuhnya terlambat? Karena kondisi sedang berperang. Para ulama mengatakan ka'anna as-sayfa fi 'unukihim. Pedang itu berbaris di leher mereka. Kalau mereka salat mati mereka. Ya. Ini dalam situasi jihad. Tantangannya nyawa. Ya. Bagi Anas bin Malik sekali itulah dia terlambat sholat subuh. Ya. Dari umurnya yang 101 tahun itu, mulai dari usia 7 tahun dia bersama Nabi sampai dia tua, pernah sekali terlambat sholat subuh. Kapan itu? Ketika ditustar dan menjadi fobia bagi dia seumur hidup. Itu profil orang sukses Bapak Ibu. Awak barangkali terlambat subuh. Ya. Tahu Bapak Ibu apa penyebab kita hari ini tidak sukses dalam hidup ini? Banyak masalah, ya, pekerjaan tidak pula bagus, penghasilan, kemudian ekonomi, keluarga. Bagaimana kita bersosial, bermasyarakat, tidak survive kita, tidak berhasil dalam hidup. Tahu kita sekarang di mana penyebabnya, di mana tersangkutnya? Salat subuh kita bermasalah. Di situ masalahnya. Ya. Anak kita nggak berhasil, di mana masalahnya? Salat subuh terlambat. Kadang salat, kadang enggak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, perbaikilah ini. Insya Allah Allah perbaiki kehidupan kita. Ajak anak-anak kita bahwa salat subuh itu di masjid. Bantu juga oleh bapak-bapak kita yang ada di sini. Kalau ada yang mau mengajak orang ke masjid, Pak. Alhamdulillah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah. Perkataan apa, pekerjaan apa yang lebih baik daripada da'a ilallah, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang menyembah Allah, wa amila salihan, dan beramal saleh. Dan kebalikannya adalah ya, wa man azlam, siapa yang lebih zalim, yang lebih jahat, siapa itu? Mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Orang yang suka menghalang-halangi orang lain untuk menuju masjid, itu pekerjaan paling jahat itu. Mimman mana'a masajidallah, melarang orang untuk datang ke masjid. Ya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, dekatkan masyarakat kita dengan masjid. Buat program, baik program pemerintah negari, program di masyarakat, program pengurus masjid, bagaimana masjid kita ini ramai supaya banyak dikunjungi orang, terutama untuk salat subuh dahulu. Dari situlah kebangkitan Islam, dari situlah keberhasilan, kesuksesan itu.
Sebagaimana tadi kita sampaikan, Anas bin Malik sukses luar biasa karena dia sama sekali tidak pernah menyia-nyiakan sholat. Sekali seumur hidup terlambat sholat subuh, Bapak Ibu. Itu pun karena jihad, berperang di jalan Allah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya. Jadi masjid ini luar biasa, Bapak Ibu, ya. Sebagai sentral kehidupan umat. Ya. Jadi kita awali kehidupan kita ini dengan ya mengawalinya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sekarang kami di Payakumbuh ada satu yang mengkhawatirkan. Ada bencana. Sekarang angin kencang. Jika lagi kencang angin, Pak. Nah, ada enggak yang ditabang apa atau rumah orang segala macam? Nah, mungkin alhamdulillah enggak ada, Bapak Ibu ya. Sebab risiko batang kayu le tinggi, terutama duriannya kadang-kadang. Nah, mungkin lebih dihalangi dari pohon tadi, Pak ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam literasi sejarah kita, setiap ada bencana, kemana orang lari, Bapak Ibu? Masjid. Ya. Di Aceh, di Banda Aceh itu, Bapak Ibu, di Banda Aceh itu ketika terjadi tsunami tahun 2004, itu memang belum pernah ke Aceh, Bapak Ibu, tapi mencari foto ya. Rumah hancur, rata dengan tanah. Satu bangunan saja yang berdiri kokoh di tengah reruntuhan tersebut. Itulah Masjid Baitur Rahman. Jadi memang masjid ini dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wa idz ja'alna, dan ingatlah ketika kami menjadikan mathabatan lin-nas. Wa idz ja'alna al-baita, bait ini disebutkan artinya rumah. Maksudnya di sini rumah Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kaidah, Bapak Ibu, jika Allah menyebutkan nama, itu khusus untuk yang disebutkan nama itu saja kejadiannya. Misalkan Allah menyebut nama Maryam dalam Al-Quran. Nah, kejadian yang berlaku pada Maryam, yaitu dia bisa hamil tanpa ada suami, itu hanya terjadi pada Maryam. Nah, jangan mengaku-ngaku ya nak gadis kini kalau ada yang hamil tapi tidak ada suami. Oh, mukjizat seperti Maryam tidak ada. Maryam hanya ya khusus untuk dia saja. Tapi kalau Allah tak menyebutkan nama, ya, itu artinya kejadian bisa dipakai di waktu yang lain dan di tempat yang lain. Misalkan Allah tak menyebutkan nama Ashabul Kahfi, nanti akan ada lagi pemuda ya yang akan melawan pemerintahan yang zalim dan sampai mereka melarikan diri atau evakuasi. Allah tidak menyebut nama satu tempat seperti Masjidil Haram. Ini sebenarnya ayat ini bercerita tentang Masjidil Haram, tapi Allah tak menyebut Masjidil Haram di situ. Ya, beda dengan surah Al-Isra, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Nah, sekarang tidak ada lagi Isra dan Mi'raj. Tapi kalau Allah tak menceritakan nama tempatnya, artinya berlaku umum. Nah, bisa kita sampaikan di sini di mana saja rumah Allah. Wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas. Dan ingatlah kami jadikan baita, rumah Allah, berarti seluruh masjid, mathabatan linnas, tempat berkumpul manusia, wa amna, dan tempat yang dijamin keamanannya. Jadi masjid ini tempat paling aman. Ada bencana, datang ke masjid. Nah, masalahnya sekarang bencana sudah banyak, orang enggak juga datang ke masjid. Terus bencana seperti apa lagi yang akan Allah berikan supaya kita mau ke masjid? Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, sebelum negeri ini porak-poranda karena azab, karena murka Allah, segeralah datang merapat ke masjid, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di situ disebutkan mathabatan linnas, disebut annas. Annas itu artinya manusia. Jadi bukan hanya orang beriman saja. Jadi orang kafir pun merasakan aman di dalam masjid, Bapak Ibu. Ini ada satu cerita, Bapak Ibu ya. Ini terjadi di Jepang. Di Jepang itu ada satu Islamic Center yang ada di Shizuoka, Jepang. Jadi Jepang ini walaupun negara maju, ya, teknologinya canggih, ternyata stresnya tinggi ya.
bunuh diri di situ tinggi. Jadi orang kalau stres, singkek pengenal bunuh diri. Ya. Tekanan pekerjaan, tekanan masyarakat segala macam, itu beban stresnya sangat tinggi. Ya, jadi ada tempat yang memang dipakai oleh orang Jepang untuk bunuh diri. Kadang di stasiun kereta lewat membuang ke situ. Macam-macam cara bunuh diri di Jepang itu, Bapak Ibu. Ini menyedihkan juga. Ya, ternyata teknologi modernitas tidak menjamin kebahagiaan. Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi ada orang mau bunuh diri sambil menunggu kereta, ya, istirahat di halaman masjid. Ya, ada di masjid itu tempat duduklah di situ. Kemudian didatangi oleh jamaah. Maka bapak, bahasa awaknya lah gitu ya. Kalau bahasa Jepang tentu pun tidak bisa. Maka bapak, paikama. Kemudian orang tadi mengatakan, "Iko santale ka berangkek bunuh diri." Ya, gitu. Di dalam mota Pak, di dalam buku diberikan teh, ya kopi segala macam. Ya mota kita di dalam. Apa kata bapak ini? Iya, sebentar saja, bukan mau terlambat bunuh diri kok. Karena di Jepang itu kan on time Pak ya, orang tepat waktu di situ ya. Sebentar ya, kok jadwal bunuh diri hari ini. Ayo Pak, ya, sebentar saja kita ngobrol. Kemudian berceritalah dengan jamaah ini tentang konsep kebahagiaan, tentang apa makna hidup dan segala macam. Kemudian bapak ini mungkin karena lelah istirahat, dia tidur Pak. Saking nyamannya di masjid ini bisa tidur. Saya juga kadang terkejut Bapak Ibu, orang yang susah tidur di rumah, begitu datang ke masjid khutbah Jumat tidur. Nyaman sekali di dalam masjid ini. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, ketika bangun ternyata sudah terlambat mau jadwal bunuh diri hari itu. Kemudian disampaikan oleh cowok, "Maaf Pak, tadi saya lihat Bapak tidurnya nyenyak sekali, ya. Enak sekali pokoknya saya lihat tadi, jadi saya kasihan kalau mau bangunkan Bapak. Besok Bapak cobalah bunuh diri lagi. Kan besok masih ada waktu." Oh iyalah katanya. Akhirnya dia pulang, besok balik lagi ke situ. Mau bunuh diri, balik lagi ke situ. Dilayani lagi oleh jamaah. Ya. Pak, ya, apa? Mau bikin kopi, teh, bikinkanlah, cerita lagi. Dilayani oleh jamaah. Dan akhirnya Bapak Ibu, tidak jadi dia bunuh diri dan akhirnya masuk Islam, dan dia orangnya masih hidup sampai sekarang. Ya, itulah orang yang ya takmir masjid, atau kalau bahasa awaknya garin, di salah satu Islamic Center di Shizuoka di Jepang. Ya. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, orang kafir saja merasa tentram di dalam masjid. Masa awak yang orang Islam pun tidak tertarik sama sekali ke rumah Allah, ke dalam masjid? Dahulu Bapak Ibu, dahulu ya, tawanan-tawanan perang itu, ya, kan zaman Nabi kan tidak ada penjara Pak. Terus di mana ditawan tawanan perang itu? Diikat mereka di tiang masjid. Ya, salah satunya ini juga disampaikan kisah Thumamah ibnu Usal al-Hanafi. Ini orang paling benci dengan Islam, jijik sekali dengan Islam, pernah membunuh sahabat Nabi, pernah ingin menyerang Nabi. Ditangkap dia, diikat di tiang masjid. Ya. Jadi Bapak Ibu, setiap hari dia melihat bagaimana kaum muslimin ini sholat. Kalau ada pengajian, ada GSB mungkin, dia satu puluhnya undang GSB, gerakan subuh berjamaah. Ada ta'lim, satu pulangnya mendengarkan pengajian. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, 3 hari dan Nabi SAW tidak pernah menginterogasinya kecuali hanya sekedar bertanya kabar. Datang Nabi kepada Thumamah ibnu Usal ini dan tawanan yang lain, Nabi bertanya, "Ma'indaka ya Thumamah? Apa kabar ini Thumamah? Sihat?" Apa jawab Thumamah ini? Orang tawanan, musuh, benci dengan Nabi, jawabannya sombong. Apa jawabannya? "Indi khairi Muhammad." Kalau ditanya baik, saya baik. Nah, nampak saya baik ini. Apa tanya-tanya? Nah, ini kan masih jengkel sama Nabi. "Lau taqtulani taqtul zadam, wa in tun'im tun'im ala syakir, wa in turidul mal fas'al minhu masyi'." Ini jawaban orang sombong ini, Pak. Ya.
lau taqtulani taqtul dzadam, jika engkau bunuh saya, engkau bunuh orang yang punya darah. Maksudnya saya ini berdarah biru. Ya, suku saya terkenal. Kamu cari masalah kalau bunuh saya. Wa in tun'im ala syakir, jika engkau mau memaafkan saya, mau membebaskan saya, kamu membebaskan orang yang pandai terima kasih. Saya tidak akan pergi begitu saja. Saya akan tinggalkan harta. Kamu mau berapa? Wa in turidul mal fas'al minhu masyi'. Jika engkau mau harta, tinggal minta berapa, saya kasih. Ini ucapan orang sombong, Pak. Nah, sudah ditinggalkan sama Nabi. Hari kedua pertanyaan sama, jawaban sama. Hari ketiga pertanyaan sama, jawaban sama. Apa kata Nabi? Atliqu Sumamah. Sudah, kalian bebaskanlah tawanan perang ini. Suruh dia pulang. Kasih dia kuda satu, ya, suruh dia pulang. Kuda itu sama dengan mobil Avanza sekarang, Pak. Iya, kuda. Agia nyoto, cek suruhnya pulang. Begitu saja ya Rasulullah. Iya, bebaskan saja. Begitu dibebaskan, itu kalau bukan Nabi yang menyuruh, sahabat tidak mau tuh Bapak Ibu. Ya. Begitu dibebaskan, tidak pergi dia. Pergi dia ke tempat wudhu. Nah, setelah itu mandi dari situ. Setelah mandi dia balik, setelah rapi dia balik lagi ke hadapan Nabi. Para sahabat bertanya, apalagi Sumama, pergilah, kamu sudah bebas. Enggak, saya mau menghadap Nabi, katanya. Itu sampai di depan Nabi, apa jawabannya? Apa katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam, Bapak Ibu. Kira-kira apa yang menyebabkan Sumamah ini masuk Islam? Tasapunya, kan tadi benci sama Nabi. Kok masuk Islam dia? Ternyata kenyamanan 3 hari di dalam masjid ini, Bapak Ibu, nak tergantikan dengan kekuasaan yang seberat-beratnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, ada orang yang ngajak itikaf 3 hari sih, Pak. Lah ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, perbanyak waktu kita di masjid. Ada kenyamanan di dalam masjid. Ada ketentraman, ketenangan hati kita di dalam masjid, Bapak Ibu. Nah, insya Allah, ya, itulah luar biasanya, ya, yang Allah ingin hadirkan kepada kita. Ya. Dan insya Allah dengan kenyamanan, ketentraman kita di dalam masjid, hidup amalan-amalan kita di masjid ini. Ya, jadi orang datang ke masjid bukan hanya sekedar untuk sholat saja. Sholat iya juga, tapi ada lagi amal-amal yang lain. Mungkin pengajian, memperdalam ilmu agama, mungkin setelah itu, ya, kegiatan-kegiatan yang lain, musyawarah di dalam masjid. Kalau zaman Nabi, ya, rapat militer pun di dalam masjid. Ya. Dahulu Bapak Ibu, orang berjual beli juga di dalam masjid. Nah, cuma setelah agak ribut, masjid pindahkan keluar sedikit. Ya. Kalau di Masjid Nabawi posisinya, ya, sebelah kanan Bapak Ibu, di luar masjid. Itu dahulu pasar orang Yahudi buat pasar depan, namanya pasar Bani Qainuqa. Kaum muslimin buat pasar lagi di belakang. Hidup ekonomi karena masjid, dan masjid itu memang sentral, tempatnya di tengah. Saya Bapak Ibu ketika dahulu ke Kuwait, Bapak Ibu, di Kuwait itu orang buat perumahan, yang dibuat pertama masjid dulu, masjid di tengah, kemudian baru kapling tanah itu. Jadi di Kuwait itu tidak terlalu banyak perumahan di situ karena setengahnya kilang minyak. Kuwait itu kecil, Bapak Ibu. Dari ujung ke ujung mungkin tidak sampai 1 jam. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu orang kalau buat perumahan, rumah dulu, masjid dulu. Setelah itu baru kapling tanah di sana. Ya. Developernya harus buat masjid dulu sebagai sentral. Ya. Dan masjid menyediakan apa yang menjadi hajat hidup orang banyak. Ini sering kita bahas. Orang lapar cari masjid. Orang ingin kebutuhan sakit cari masjid. Dahulu di zaman Nabi ada yang di standby kan juga dokter. Jadi kalau ada orang sakit cari masjid. Di masjid insya Allah kita bisa berobat. Orang lapar cari masjid. Di masjid ada tempat yang disebut Ahlus Sufah. Di situ standby makanan. Bisa tidak masjid kita difungsikan seperti itu? Bahkan saya di Payakumbuh mengusulkan juga Bapak Ibu, kalau ada anak-anak muda yang memang ingin buat tugas segala macam, buat oleh masjid wifi. Nah, kan itu. Asal jangan dipakai untuk main game, ya.
Tapi kalau untuk tugas, untuk keperluan sekolahnya, keperluan belajarnya, standby kan masjid, biar anak-anak belajar di masjid. Saya waktu kuliah di Mesir, Bapak Ibu, kami kalau belajar di masjid. Ya, terutama musim panas itu kami belajar di masjid. Buat halaqah-halaqah ilmu di masjid. Bulan Ramadan banyak waktu di masjid. Ya, berbuka puasa di masjid, sahur di masjid, i'tikaf di masjid, semuanya kegiatan dikelola oleh pengurus masjid. Dan insya Allah kalau seperti ini konsep masjid kita, insya Allah kita lihat kebangkitan Islam berasal dari masjid. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu yang rahmati Allah, dahulu tanyakan kepada datuk-datuk kita ini, di mana kaum laki-laki dahulu tidur? Di surau, Bapak Ibu. Hasil pendidikan surau ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Apa kata Pak Yusuf Kala, ini mantan wapres kita, beliau mengatakan dari 10 tokoh bangsa ini 8 diantaranya orang Minang. Ini maksudnya saya bukan rasis, bukan membangga-banggakan suku, enggak, memang begitu faktanya. 10 tokoh bangsa, 8 diantaranya orang Minang. Ya. Presiden siapa ketika itu? Insinyur Soekarno. Memang bukan orang Minang, tapi Soekarno itu mendapatkan konsep kebangsaan dari Kota Tinggi. Salah seorang bininya itu orang Minang. Ya. Dan mendapatkan konsep kebangsaan itu dari ulama-ulama Minang. Wakil Presiden Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini, nah, orang mana, Boyo? Alah, pasti orang Minang tuh. Itu rumahnya ada di Bukit Tinggi. Tertangkap Soekarno-Hatta, diasingkan, maka dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Presidennya disebut Presiden Darurat Republik Indonesia. Siapa nama presidennya? Syafruddin Prawira Negara. Nah, kalau lah Syafruddin itu pasti orang Minang, Bapak. Syafruddin, Syahrudin, ya, itu orang Minang tuh. Ya. Kemudian setelah itu Mr. As'ad, orang Minang. Ya, luar biasa tokoh bangsa kita. Dan sampai kita merdeka itu kan kita belum diakui oleh negara-negara di dunia. Nah, Belanda masih menjajah masyarakat kita walaupun kita sudah proklamasi. Nah, berangkatlah tokoh-tokoh bangsa kita itu ke Amerika, ya, namanya konferensi meja bundar dan segala macamnya. Itu kita mau lobby negara-negara di dunia supaya agresi militer pertama Belanda dan kedua ini dihentikan. Siapa tokoh-tokoh bangsa yang berangkat ke sana? Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, itu orang Minang semua, Bapak Ibu. Ya, kemampuan bahasanya bukan hanya bahasa Inggris, 10 bahasa dikuasai. Itu hebatnya putra-putra Minangkabau, hasil pendidikan surau. Anak-anak kita di Durian Gadang di mana laki-lakinya, Bapak Ibu? Lai di masjid di surau. Enggak. Jadi Bapak Ibu, ya, ini hidupkan kembali pendidikan surau. Dahulu orang-orang di Jawa belajar ke ranah Minang ini, Bapak Ibu. Ya. Itu orang-orang pendiri Gontor mengatakan, ya, kami ini, ya, datuk-datuk kami dahulu pendiri pesantren di Jawa itu belajarnya ke Sumatera Tawali Padang Panjang, ke Inyek Musa, Inyek Perabek. Nah, sekarang anak-anak kita belajar ke Jawa sekarang. Dahulu orang belajar kepada kita konsep pendidikan surau, ya, berbasis masjid. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita, ya. Didiklah anak-anak kita, terutama yang muda-muda ini, Bapak Ibu, yang masih kecil-kecil, yang bisa diarahkan. Nah, didik dia dengan pendidikan masjid. Perbanyak waktu di masjid, buat kegiatan, semarakkan masjid kita. Mudah-mudahan inilah satu cara upaya kita untuk kebangkitan Islam. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.